Halo semuanya, Ultraman Decker episode 15 akhirnya sudah tayang setelah episode sebelumnya berakhir menggantung. Episode kali ini menjawab beberapa hal. Decker juga mendapatkan form barunya yang sama kayak Glitter Trigger. Form ini mungkin termasuk final form, walaupun ada kemungkinan Decker akan mendapat form lagi nanti. Ceritanya semakin menarik dan harus banget diikutin sampai tamat ya. Seperti biasa, kita akan membahas alur cerita dan hal menarik apa saja yang ada di episode kali ini. Melanjutkan kejadian sebelumnya, feature Decker yang adu kosan dengan Traveser akhirnya kembali ke wujud manusianya. Saat dihampiri Asumi, ia malah merasa kesakitan hingga tersungkur tak sadarkan diri. Sementara Kapten Ryumo dan Ichika tidak bisa menghubungi Asumi, begitu juga sebaliknya. Sufiosaurus tampak masih menyerap energi dari dalam bumi dan sempat ada distorsi ruang dan waktu di tempat tersebut. Saat Asumi mengatakan bahwa kakeknya menjual kerupuk beras, feature Decker tampak menyadari sesuatu, yang mana di masa depan kerupuk beras juga akan dijual ke planet Mars, alias Pak Decker ini berasal dari masa depan. Yang terus saja itu membuat Asumi kebingungan. Ia pun menjelaskan bahwa di masa depan manusia akan berekspansi keluar angkasa hingga bertemu Sufia. Manusia akan bekerja sama dengan para alien untuk melawannya, dibantu Yuzare dan Ultraman lain yang pastinya sudah kita kenal ya. Terungkap kalau nama asli Asakage adalah Agams. Di masa depan dia menciptakan mesin yang mengirimnya ke zaman sekarang bersama Sufia. Decker dan teman-temannya berusaha memperbaiki mesin itu namun gagal. Namun karena mendeteksi adanya cahaya di zaman ini, ia pun mengirimkan deflasher pada Asumi dan memberikan kekuatan yang dibutuhkan Asumi saat bertarung. Asumi bertanya kenapa Asakage membawa Sufia ke zaman ini, hingga tiba-tiba orangnya pun datang. Terungkap kalau Asakage atau Agam sebenarnya bukan dari bumi, melainkan planet Basdo yang hancur karena manusia yang berekspansi keluar angkasa. Namun Decker menyadarkannya bahwa planet Basdo belum hancur, masih ada harapan untuk menyelamatkannya. Meski begitu, Agam sudah kehilangan harapan. Yang ingin dia lakukan sekarang hanya balas dendam. Melihat kenaifan Asumi, ia pun memanggil Traveser, sedangkan Sufiosaurus dan Sufia Soldier juga mulai bergerak. Feature Decker mengatakan bahwa teman-temannya di masa depan juga sedang berjuang. Ia hendak berubah untuk melawan Traveser, namun Asumi menghentikannya karena dialah yang harus bertarung di zaman ini. Ia pun berubah jadi Ultraman Decker dan melawan Traveser. Sayangnya semua form Decker sekalipun tidak cukup kuat. Melihat itu, feature Decker memberikan kekuatan dan motivasi yang diturunkan di keluarganya, hingga Asumi pun mendapat kartu Dynamic Decker yang memberikannya form Ultraman Decker Dynamic Type. Dengan senjata baru Shield Caliber, Decker menyerang Traveser, Sufia Soldier, dan Sufiosaurus yang bisa dikalahkannya dengan mudah. Di akhir Kosen yang menghancurkan Traveser. Di akhir, feature Decker akan kembali ke masa depan, sekaligus mengungkap bahwa dia bernama Decker Asumi dan meminta Kanata untuk menyelamatkan Agams yang teringat seorang wanita yang bisa dipastikan kalau dia adalah Lelia. Yap, banyak banget yang bisa dibahas di episode kali ini, dari fakta yang terungkap dan teori apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Yang jelas episode 15 ini sangat epic, terutama debut Ultraman Decker Dynamic Type yang dibikin kelihatan sangat OP. Ada beberapa hal yang terungkap juga, salah satunya soal Agams alias Alien Basdo, yang ternyata dia adalah Asakage, cuman baru terungkap sekarang. Kita mulai dari beberapa fakta yang baru terungkap. Pertama adalah soal pertemuan Decker dan Asumi. Sebelumnya kita kira kalau Decker sendiri yang memilih Asumi sebagai human hostnya ya, yang terjadi di episode pertama. Cuman yang bikin penasaran itu alasannya kan, dan akhirnya terungkap kalau ternyata bukan Decker yang datang langsung ke hadapan Asumi, tapi Decker Asumilah yang mengirimkan deflasher. Itu kenapa di episode sebelumnya dia berubah dengan deflasher dan kartu yang diambilnya dari Kanata. Yang sebenarnya terjadi adalah dia ngambil kembali barangnya yang sempat dipinjamkan ke Kanata. Dan suara yang didengar Asumi selama ini pun adalah suara dari Decker Asumi ya. Itu yang jadi asal-usul nama Ultraman Decker. Karena Decker Asumi mengenalkan diri sebagai Decker yang memang itu adalah namanya. Cuman awalnya dia gak tahu kalau Kanata adalah leluhurnya. Baru nyadar pas Kanata ngungkapin namanya, yaitu Asumi Kanata. Fakta kedua yang terungkap adalah soal Asakage dan Sufia. Yang sebenarnya nama aslinya itu bukan Asakage, tapi Agams. Nama ini udah ada di trademarknya ya. Cuman karena dia menyamar, kita gak tahu kalau Agam sebenarnya udah muncul sejak awal, yaitu Asakage itu sendiri. Dia adalah Basdo Seijin dari planet Basdo.
Dan ini yang mind blowing juga, yaitu ternyata Agams juga lah yang membawa Sofia ke bumi ini. Yang kejadiannya itu di episode pertama ya. Artinya bukan cuma di bumi, tapi di Mars juga. Nah, alasan utamanya itu cuma balas dendam. Karena di masa depan, planet Basto juga jadi korban dari Sofia. Yang katanya sih penyebabnya adalah manusia yang berekspansi keluar angkasa. Dan itu udah dijelasin di episode pertama ya. Dimulai dari orang-orang yang dikirim ke planet Mars. Akibatnya banyak alien yang jadi korban dari Sofia, termasuk Basto Seijin dan planet Basto. Bukan cuma itu motif dari balas dendam Agams, tapi juga Lelia yang mungkin jadi titik poin di mana Agams ini udah sakit hati banget sampai-sampai ingin balas dendam dengan kembali ke masa lalu. Decker pun udah berusaha menyadarkannya ya kalau hal itu gak akan membuat masa depan lebih baik. Cuman ya karena ini sekedar balas dendam, dia bodo amat ya kan. Dan yang belum jelas adalah apakah Lelia itu Basto Seijin atau manusia bumi. Ternyata benar dugaan kita kalau kata-kata unsur di bumi yang diucapin Asakage itu diucapin Lelia. Dia hanya mengulangnya untuk mengenang Lelia. Cuman kalau dia bisa kembali ke masa lalu, kenapa Agams gak nyelamatin Lelia aja ya? Kenapa ngotot balas dendam ke manusia? Kalau pendapat kalian gimana? Fakta selanjutnya yang terungkap adalah peran Ultraman Dyna. Ternyata Shin Dyna di episode ini cuman sekilas aja ya, yang mana dia juga ngelawan Sofia di masa depan, termasuk feature Yuzare yang sebelumnya udah dimunculin. Harusnya sih Dyna ini Dyna yang asli ya, yaitu Asuka yang berkeliling di alam semesta. Ini pun udah jadi tanda yang besar banget ya guys, kalau Asuka bisa comeback, karena di masa depan aja dia udah muncul. Cuman yang sekarang masih belum jelas itu adalah Ultraman Dynas. Kalau dari kata Decker, masih ada Ultraman lain yang ngebantu mereka. Entah itu Dynas atau Dyna. Karena pas dia ngomong gitu, Ultraman yang ditunjukin itu Dyna. Kalau soal Dynas kita tunggu aja di episode-episode selanjutnya. Selanjutnya adalah beberapa referensi dan scene callback. Pertama adalah hubungan Asumi dan Decker yang mirip Asuka dengan Dyna. Seperti kita tahu kalau Dyna sebenarnya ayah dari Asuka yang berevolusi jadi Ultraman ya. Sedangkan Asumi dan Decker juga punya hubungan, yaitu leluhur dan keturunannya. Cuman karena rentang timeline mereka sangat jauh, belum jelas Decker ini sebenarnya cucu atau cicitnya Kanata. Yang pasti dia adalah keturunannya. Ada scene callback di pertarungan Decker ngelawan Traveser. Di Miracle Type adalah pas Decker ditangkap. Ini mirip dengan Dyna Miracle yang ditangkap Deathfacer. Dan gaya meninjunya Decker Strong Type yang mirip Dyna pas meninju Deathfacer. Saat menyemangati Kanata, Decker mengatakan quotes dari keluarganya, yaitu daripada fokus pada alasan kau kalah, lebih baik berusaha memperbaiki diri. Kalimat ini sebenarnya sempat diucapkan Kanata di episode 12, hingga akhirnya diturunkan terus sampai ke generasinya Decker. Itu kenapa dia bilang ini adalah quotes dari keluarganya ya, yang dimulai dari kakeknya Kanata. Akhirnya Decker pun mendapatkan form Dynamic Type. Momen pas debutnya itu gila keren banget, sempat kayak menggeram gitu ya. Cuman form ini full control di Kanata, beda dengan Glitter Trigger. Walaupun bentuknya anti-mainstream, Shield Caliber juga keren banget, entah di mode Shield ataupun Caliber. Apalagi pas nebas Sophiasaurus ya, gak dikasih ampun guys. Nama Dynamic juga sempat disebut di Ultraman Dyna, yaitu Dyna yang artinya Dynamic, pemberian dari Mai. Oke teman-teman, itu dia pembahasan Ultraman Decker episode 15. Ada pendapat atau koreksi, teruskan aja di bawah, subscribe pada yang belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.